Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sistem pencernaan secara mekanik dan sistem pencernaan secara kimiawi. Sistem pencernaan secara mekanik yaitu proses mencerna makanan dengan mengunyah dan ditekan sampai menjadi seperti bubur. Sistem pencernaan secara kimiawi yaitu proses mencerna makanan dengan menggunakan enzim yang akan menghancurkan ikatan-ikatan senyawa kompleks yang ada dalam makanan tersebut. Enzim-enzim tersebut sangat dibutuhkan karena kita masih dalam bentuk makanan utuh, senyawa di dalamnya masih dalam bentuk molekul kompleks atau makromolekul yang terdiri dari lemak, karbohidrat, protein, dan asam nukleat. Adapun proses pencernaan tersebut yaitu dimulai dari mulut, lalu ke kerongkongan atau esofagus, lalu ke lambung atau ventriculus, kemudian ke usus halus intestinum, lalu ke usus besar kolon, dan terakhir anus. Adapun proses pencernaan yang pertama yaitu mulut. Di dalam mulut ada gigi dan lidah yang akan menghancurkan makanan secara mekanik. Di waktu yang bersamaan pula, enzim yang terdapat di dalam ludah kita akan memutus rangkaian-rangkaian polimer di dalam makanan. Kemudian setelah makanan itu dikunyah cukup halus, muncul dorongan untuk menelan makanan tersebut. Proses menelan ini adalah tahapan kedua dari proses pencernaan, yaitu propulsi. Pada proses propulsi ini, makanan yang sudah hancur secara mekanik di mulut didorong lebih dalam ke saluran pencernaan. Kemudian pada kerongkongan atau esofagus, saat menelan makanan secara tidak sadar akan dilakukan gerakan peristaltik yang dilakukan oleh otot-otot saluran pencernaan. Gerakan peristaltik ini secara bergantian akan mendorong makanan ke tujuan berikutnya di saluran pencernaan. Yang ketiga ada lambung atau vertikulus. Proses pencernaan makanan tersebut tidak hanya ditampung atau menunggu asam lambung bekerja, tetapi juga digiling dan dihancurkan oleh dinding lambung yang aktif bergerak. Selanjutnya ada usus halus atau intestinum, di mana peran usus halus di sini untuk menyerap makanan-makanan tersebut agar siap dipakai oleh sel-sel tubuh. Adapun di usus halus tersebut terbagi menjadi 3 lagi, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus absorpsi. Usus 12 jari yaitu melakukan proses pencernaan secara kimiawi, kemudian usus kosong bertujuan untuk tempat sebagian besar penyerapan zat-zat makanan terjadi, lalu usus absorpsi, usus tempat penyerapan zat-zat khusus seperti vitamin. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa makanan. Usus besar sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu kolon, rektum, dan anus. Ketika masuk ke usus besar, sebagian besar nutrisi yang bisa diserap oleh tubuh sebenarnya sudah diserap oleh usus halus. Fungsi utama dari usus besar adalah penyerapan sisa air yang ada di feses dan menyimpan feses tersebut sampai dia siap untuk keluar dari tubuh kita. Yang terakhir ada anus. Makanan yang sudah selesai diproses pasti harus dibuang agar tidak menumpuk di dalam tubuh. Maka dari itu, anus menjadi organ terakhir untuk membantu pembuangan sisa makanan atau defekasi. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.